Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani Akbar dengan NIM 2304040066 dari Prodi Akuntansi Syariah 5D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kode etik profesi akuntan publik. Nah, di mana kode etik profesi akuntan publik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Nah, rumusan kode etik sebelum 1 Januari 2011 sebagai dasar merupakan rumusan kode etik yang dihasilkan dalam Kongres ke-6 Ikatan Akuntan Indonesia dan ditambah dengan masukan-masukan yang diperoleh dari seminar sehari pemutakhiran Kode Etika Akuntan Indonesia tahun 1994 di Bandung. Adapun pernyataan etika profesi, saat itu Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari 8 bab, 11 pasal dan 6. Pernyataan etika profesi, pernyataan tersebut adalah: yang pertama ada pernyataan etika profesi nomor 1 tentang integritas, objektivitas, dan independensi. Nah, yang kedua ada pernyataan etika profesi nomor 2 tentang kecakapan profesional. Terus yang ketiga ada pernyataan etika profesi nomor 3 tentang pengungkapan informasi rahasia klien. Terus yang keempat ada pernyataan etika profesi nomor 4 tentang iklan bagi kantor akuntan publik. Nah, yang kelima ada pernyataan etika profesi nomor tentang komunikasi antar akuntan publik. Yang terakhir, yang keenam ada pernyataan etika profesi nomor 6 tentang perpindahan staf atau partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lain. Terus, dalam Kongres ke-7 Institut Akuntan Publik Indonesia yang diadakan di Jakarta bulan September 1998, diadakan beberapa perubahan mengenai kode etik antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada Komite Kode Etik, tidak ada lagi struktur organisasi. Terus kerangka kode etik IAP menjadi prinsip etika, aturan etika, interpretasi aturan etika, dan tanya dan jawab. Lalu ada prinsip etika yang merupakan landasan perilaku etika profesional, terdiri atas 8 prinsip, yaitu yang pertama ada tanggung jawab profesi, yang kedua ada kepentingan umum atau publik. Terus yang ketiga ada integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, terus yang keenam ada kerahasiaan, ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir ada standar teknis. Nah, adapun aturan etika profesi akuntan publik, keterapannya itu ada rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. Nah, definisi atau pengertian klien. Nah, klien adalah pemberi kinerja orang atau badan yang memperkerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI atau KAP atau tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Nah, adapun laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya bila ada yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan sumber daya ekonomi atau aset dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu. Nah, terus ada kantor akuntan publik atau KAP. Nah, adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Nah, terus ada Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah. Terus ada Ikatan Akuntan Publik atau Kompartemen Akuntan Publik atau IAI atau KAP. Nah, adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik. Lalu adapun anggota adalah semua anggota IAI atau KAP. Nah, anggota akuntan publik atau anggota KAP adalah anggota IAI KAP dan staf profesional, baik yang anggota IAI KAP maupun yang bukan anggota IAI KAP yang bekerja pada satu KAP. Nah, adapun akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.
Terus ada praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI atau KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi dan jasa akuntansi dan review. Lalu ada independensi, integritas, dan objektivitas. Nah, independensi, sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta atau infak maupun dalam penampilan atau aferensi. Terus integritas dan objektivitas itu harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material. Nah, adapun standar umum dan standar akuntansi. Nah, standar umumnya itu anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAPI. Nah, adapun yang pertama itu ada kompetensi profesional, yang kedua kecermatan dan kesamaan profesional, terus ada perencanaan dan supervisi, terus data relevan yang memadai. Nah, adapun kepatuhan terhadap standar. Nah, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang telah ditetapkan oleh IAPI. Terus ada standar akuntansi, anggota KAP tidak diperkenakan untuk menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan. Terus ada tanggung jawab kepada klien. Nah, informasi klien yang rahasia itu tidak boleh dibocorkan tanpa persetujuan klien, kecuali untuk kepentingan hukum. Terus ada fee profesional. Besarnya fee sesuai tingkat keahlian, risiko, atau kompleksitas jasa. Terus ada fee kontingensi, fee yang jumlahnya tergantung pada hasil tertentu, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Nah, anggota wajib menjaga citra profesi, tidak melakukan perkataan yang merusak reputasi rekannya. Lalu ada komunikasi antar akuntan publik. Nah, di mana harus ada komunikasi tertulis bila AP baru menggantikan akuntan publik lama untuk mencegah audit ganda. Lalu ada perkataan atestasi. Nah, di mana jasa AP tidak boleh ada perkataan atestasi yang jenis periodenya sama dengan AP lain untuk menjaga kejelasan opini. Nah, terus ada tanggung jawab dan praktik lain. Lalu ada perbuatan atau perkataan yang mendiskreditkan. Nah, di mana anggota tidak boleh melakukan tindakan atau perkataan yang mencemarkan profesi. Terus ada iklan promosi dan kegiatan pemasaran. Nah, boleh asal tidak merendahkan citra profesi yang lain. Terus ada komisi dan fee referral. Nah, komisi ini tidak dibolehkan karena bisa merusak independensi, sedangkan fee referral ini hanya boleh dilakukan sesama AP. Nah, adapun bentuk organisasi dan KAP. Nah, di mana artinya apa tidak bisa sembarangan memilih bentuk organisasi untuk praktiknya, harus sesuai aturan hukum dan tetap menjaga kehormatan profesi. Nah, adapun kode etik akuntan publik yang berlaku sejak 1 Januari, auditing berlaku sejak LK 2013 untuk emiten, 2014 non-emiten. Terus ada tuntunan hukum AP yang dimana profesi akuntan berisiko tinggal bisa dituntut jika opini salah. Terus ada kamus besar Enron, Whereitcom, Exorox menyebabkan runtuhnya KAP besar. Terus ada DAS, ada Sarbanes Oxley ACT untuk mencegah hal yang sama, akuntan dapat dituntut jika tidak memenuhi kontrak, lalai, dan memberi opini yang salah. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.